kita semua, kembali lagi dengan saya Angelina Gelanjawan. Di sini saya akan membahas tentang asimilasi unsur hara. Baik, kita langsung saja. Pertama, tentang pengertian asimilasi. Jadi, asimilasi adalah transport komponen metabolik terlarut dari luar ke dalam lingkungan sel, baik secara pasif atau difusi maupun transport aktif. Sel yang mendapatkan semua komponen metabolik melalui asimilasi disebut osmotrof, contohnya jamur, alga, dan bakteri. Yang kedua, kita bahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Jadi, pertumbuhan diartikan sebagai suatu proses pertumbuhan ukuran atau volume serta jumlah sel. Perkembangan didefinisikan sebagai suatu proses menuju keadaan yang lebih dewasa. Proses ini tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi berjalan seiring. Diawali dengan pertumbuhan, lalu dilanjutkan dengan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri merupakan hasil interaksi antara faktor dalam dan faktor luar. Yang ketiga, kita bahas tentang tahapan pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Pertumbuhan dan perkembangan tanaman dimulai sejak perkecambahan biji. Kecambah kemudian berkembang menjadi tumbuhan kecil yang sempurna. Setelah tumbuh hingga mempunyai ukuran dan usia tertentu, tumbuhan akan berkembang membentuk bunga, buah, atau biji sebagai alat perkembangbiakan. Selanjutnya kita bahas tentang jenis-jenis pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Pertumbuhan pada tanaman dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder, yang sama-sama berasal dari jaringan meristem yang mempunyai sifat aktif melalui pembelahan. Pertumbuhan primer berasal dari meristem primer, dan pertumbuhan sekunder berasal dari meristem sekunder. Yang pertama, kita bahas tentang pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer adalah pertumbuhan yang menjadi akibat aktivitas jaringan meristem primer atau disebut juga meristem apikal. Titik tumpu meristem terbentuk sejak tumbuhan masih berupa embrio. Jaringan meristem ini dapat di ujung batang dan ujung akar. Akibat pertumbuhan ini, akar dan batang tumbuhan bertambah panjang. Yang kedua, kita bahas tentang pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder disebabkan oleh aktivitas jaringan meristem sekunder seperti pada jaringan kambium pada batang tumbuhan dikotil. Semakin tua umur tumbuhan, batang tumbuhan dikotil akan semakin besar. Hal ini disebabkan adanya proses pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder ini tidak terjadi pada tumbuhan monokotil. Bagian yang paling berperan dalam pertumbuhan sekunder ini adalah kambium. Yang berikutnya kita bahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Yang pertama, faktor internal atau faktor dalam. Faktor dalam mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan adalah faktor genetik atau hereditas, enzim dan zat pengatur tubuh atau hormon. Yang kedua, faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Selain faktor internal, pertumbuhan dan perkembangan tanaman dipengaruhi oleh faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor dari luar tumbuhan yang dapat dipengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Faktor eksternal disebut di antaranya adalah suhu, cahaya matahari, hara dan air, curah hujan, tinggi tempat tanah. Yang berikut kita bahas tentang jaringan meristem. Jaringan meristem adalah suatu jaringan pada tubuh tumbuhan yang berisikan sekumpulan sel yang
belum didiferensiasi dan aktif beraktivitas dalam melakukan pembelahan sel. Pembelahan sel adalah aktivitas pembelahan yang membagi satu sel induk menjadi 2 atau lebih sel anak. Pembelahan sel pada jaringan ini terus berlangsung hingga terus menambah jumlah sel pada tumbuhan. Berikutnya kita lihat tentang klasifikasi jaringan meristem. Berdasarkan letaknya dalam tumbuhan, meristem terbagi menjadi yang 3, yaitu yang pertama, meristem apical adalah meristem yang berada di ujung batang dan ujung akar. Yang kedua, meristem lateral adalah meristem yang menyebabkan organ pertumbuhan lebar dan ke arah lateral. Yang ketiga, meristem interkalar adalah meristem yang berada di antara jaringan suhu berdiferensi, misalnya pada ruas-ruas tumbuhan gramina. Dan hasil presentasi saya semoga bermanfaat. See you.